Apa kebiasaan lisan Anda yang sering menghasilkan dosa? Jangan-jangan sebelum berwudu Anda pernah mencela orang lain. Lisan Anda yang membuat ibu Anda menangis itu. Lisan Anda yang membuat teman Anda menjauh dari Anda. Lisan Anda yang membuat pasangan Anda tidak cocok dengan Anda. Lisan Anda yang membuat teman sekantor Anda kurang nyaman dengan Anda. Lisan Anda, lisan Anda, lisan Anda. Maka ketika Anda berwudu, jadi kalau antum tiap hari wudu 5 kali sehari, 5 kali sehari, tobat 5 kali sehari. Diingatkan, kalau sekali masih salah, barangkali ada wajar. 2 kali masih salah, ada sedikit toleransi. 5 kali masih salah juga, butuh berapa kali tobat? Perhatikan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mohon jadikan aku orang-orang yang termasuk golongan tobat. Jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat. Pertanyaan saya, Anda kan baru wudu. Kenapa doanya baru tobat? Apa hubungan tobat dengan wudu? Tobat itu apa? Apa itu tobat? Baik, tobat itu kembali pada jalur yang benar setelah kita melakukan kesalahan. Misal, ini ada rel nih, jalurnya ini. Anda keluar dari rel, Anda mau kembali kepada jalur yang benar disebut dengan tobat. Kata kerjanya tabayatubu, sifatnya taubatan, orangnya taib. Kalau banyak bertobat disebut dengan tawab. Paham? Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus. Nah, ketika Anda berwudu, doanya baru tobat. Tobat, sedangkan syarat tobat untuk kembali itu 3. Mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud, yang ketiga berjanji tidak mengulanginya kembali. Fokus, mengakui kesalahan dimaksud, kedua menyesalinya, yang ketiga berjanji tidak mengulanginya. Kenapa Anda berwudu, setelah itu Anda tobat? Kata para ulama, seakan-akan ada korelasi dari wudu Anda dengan tobat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasinya? Kata Nabi di hadis Muslim, jika seseorang itu benar wudu, perhatikan, maka bersamaan dengan basuhan airnya yang tumpahkan ke wajah, bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu jatuh pula kotoran dan dosa-dosanya. Bersamaan dengan basuhannya ke tangan, maka jatuhnya air di tangan itu bersamaan dengan itu pula gugur dosa-dosanya. Jadi kalau Anda lihat dengan baik, perhatikan baik-baik. Bukankah semua anggota tubuh yang kita basuh dalam wudu itu, itulah anggota tubuh yang sering kita gunakan dalam berinteraksi keseharian? Silakan cek. Jemari yang kita usap-usap sampai detil itu kan yang Anda gunakan untuk menyentuh dalam harian. Pernah Anda menyentuh hal yang salah? Pernahkah Anda gunakan untuk tanda tangan proyek yang tidak bagus? Pernahkah Anda gunakan untuk mengambil yang bukan milik Anda? Pernahkah Anda gunakan untuk menyentuh yang bukan mahram Anda? Pernahkah Anda gunakan untuk menyentuh hal yang tidak baik? Menyentuh handphone ya, yang muncul gambar yang tidak bagus, ngetik tulisan yang tidak baik, mengetik celaan kepada orang lain, membuat status yang membuat orang lain murka. Lihat, itu baru jemari. Cek, baru jemari. Wajah, di wajah berkumpul, ada mata yang tadi selai-selai dengan telunjuk. Berapa kali mata Anda berbuat salah dalam hidup? Di hari itu aja sebelum Anda wudu, berapa kali salah? Jangan-jangan saat wudu pun Anda melihat yang salah. Silakan cek. Itu baru mata. Lisan, berapa kali lisan Anda berkata yang salah? Jangan-jangan saat wudu pun Anda membicarakan yang salah. Lihat tuh, salah dia wudunya. Lihat, salah dia wudunya. Masya Allah, iya, belum sunnah ya. Luar biasa. Betul, barangkali tidak satu manhaj. Teman-teman sekalian, lihat fokus. Anda berwudu saat bersamaan lisan Anda mengerjakan hal yang kotor. Ada yang salah. Mata salah, telinga salah, salah dengar, pernah salah dengar, lisan salah. Makanya ketika Anda berwudu dengan benar, itu bukan cuma basuh-basuh. Kalau basuh-basuh, itu disebut dengan nadhafah. Membersihkan kotoran yang tampak saja. Nadhafah. Orang yang disebut dengan nadhif. Nadhif, yang sudah bersih. Tapi kalau Anda sekalian bersihkan yang kotor-kotornya, yang dosa-dosanya, itu disebut dengan al-husnu. Husnun, membersihkan yang kotor-kotor mengandung dosa sehingga jadi baik. Pahalanya disebut dengan hasanah. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, pahalanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sifatnya disebut dengan husnun. Makanya kata para ulama mengatakan wudu wan nadhafah wal husnu. Al husnu wan nadhafah, membersihkan luar sekaligus membersihkan dalam. Di wudu yang benar itu bukan sekedar dibasuh. Saat kumur-kumur coba sambil diingat, lisan ini bukan cuma kotoran luar yang dimakan. Maaf kalau bahasa ini kurang menyenangkan.
Apa kebiasaan lisan Anda yang sering menghasilkan dosa? Jangan-jangan sebelum berwudu Anda pernah mencela orang lain. Lisan Anda yang membuat ibu Anda menangis itu. Lisan Anda yang membuat teman Anda menjauh dari Anda. Lisan Anda yang membuat pasangan Anda tidak cocok dengan Anda. Lisan Anda yang membuat teman sekantor Anda kurang nyaman dengan Anda. Lisan Anda, lisan Anda, lisan Anda. Maka ketika Anda berwudu itu, maka sambil dikeluarkan kotoran fisiknya, Anda bermohon ampunan kepada Allah. Aku ya Allah, lisan saya. Mohon berikan cahaya pada lisan saya. Saya akui saya berbuat salah. Ya, saya sesali ya Allah. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Begitu Anda masuk kubur keluar. Keluar bukan cuma kotoran lisannya, keluar kotoran dosanya. Makanya kalau orang wudunya benar, itu lisannya nggak akan berkata kotor lagi. Gak ada kotoran. Karena dia sudah tobat. Tobat itu gak diulangi lagi. Kalau tobat diulangi lagi, bukan tobat namanya. Tobat itu hilang, selesai. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Makanya orang yang berhasil wudunya, salah satunya adalah dampaknya yang kotor hilang, yang baik muncul. Jadi kalau antum tiap hari wudu 5 kali sehari, 5 kali sehari, tobat 5 kali sehari. Diingatkan, kalau sekali masih salah, barangkali ada wajar. 2 kali masih salah, ada sedikit toleransi. 5 kali masih salah juga. Butuh berapa kali tobat lagi? Butuh berapa kali? Kalau anak kecil wajar, anak kecil usia 5 tahun, belum ada taklif. Makanya ketika disebut tobat, dia belum paham. Tapi kalau tobat, dia kejar-kejar. Tobat Y, tobat W, tobat Z, tobat zero, dan sebagainya. Dia bisa paham itu. Tapi Anda tidak, Anda tuh tobat, hilang. Mata Anda. Jadi kalau wudhu Anda benar, itu mata tuh gak akan salah lihat lagi. Telinga gak akan salah dengar lagi. Tangan tuh dicuci tuh, tobat. Makanya kenapa dimulai dari sini, bukan dari siku? Karena yang banyak digunakan tuh yang ini. Bukan yang ini. Saya mau nulis, gak ada. Nulisnya begini. Tanda tangan. Kenapa dari sini? Saya wudhunya dari sini, Pak. Tidak. Semua dari sini, basuh ke sini. Makanya ketika Anda basuh paling depan, bertobat di hadapan Allah, ya Allah, tangan saya, jangan hisap tangan saya, ya Allah. Saya mohon ya Allah, jangan hisap tangan saya. Dengan keburukan, sempurnakan cahaya di tangan saya, ya Allah. Basuh. Makanya Anda katakan, Allahumma ij'alni minat tawwabin, jadikan saya orang tobat sampai ke kaki. Selesai. Makanya ketika orang-orang wudunya seperti ini, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 176, hadis Muslim nomor hadis 246, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di hari kiamat punya tanda khusus. Apa tandanya? Cahaya-cahaya yang memancar dari tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu, dari bekas wudunya.